Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Yuliana Fibriani W. dari Universitas Flores, Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi. Di sini saya mau menjelaskan bagaimana cara menjalankan sistem informasi akuntansi, sistem informasi pemasaran, sistem informasi sumber daya manusia, sistem informasi manufaktur, sistem informasi keuangan, sistem informasi eksekutif, dan sistem pendukung keputusan yang baik, serta manfaat, kelebihan dan kekurangan dari sistem tersebut, dan menjaga keamanan dari sistem-sistem tersebut. Sistem informasi akuntansi diartikan sebagai suatu sistem informasi yang khusus dibuat agar kegiatan atau segala hal yang berhubungan dengan akuntansi dapat dilakukan dengan lebih mudah dan efisien. Manfaat yang pertama, informasi yang tepat dan sesuai. Yang kedua, meningkatkan kualitas produksi. Yang ketiga, keputusan bisnis menjadi tepat sasaran. Kelebihan sistem informasi akuntansi yaitu sistem informasi ini lebih transparan dan akurat. Kekurangan sistem informasi akuntansi yaitu penggunaan sistem akuntansi biasanya bergantung pada penggunaannya. Sistem informasi pemasaran salah satu sistem yang di dalamnya menganalisa dan juga mengukur informasi pemasaran yang dihimpun secara terus-menerus dan berbagai sumber perusahaan. Manfaat sistem informasi pemasaran yaitu yang pertama, mengetahui apa saja kebutuhan pelanggan. Yang kedua, mengetahui perencanaan strategi yang lebih efisien dan efektif. Yang ketiga, mengetahui pesaing-pesaing yang mengancam perusahaan. Kelebihan sistem informasi pemasaran yaitu yang pertama, meningkatkan produktivitas. Yang kedua, membantu dalam pemeliharaan keputusan. Yang ketiga, membantu dalam bidang analisa dan perencanaan. Kekurangan sistem informasi pemasaran yaitu yang pertama, sulitnya mendapatkan informasi. Yang kedua, biaya yang mahal saat melakukan riset. Yang ketiga, banyak informasi yang salah dalam riset. Sistem informasi SDM merupakan penggabungan antara sumber daya manusia dengan teknologi informasi, perangkat lunak, sumber daya manusia. Manfaat sistem informasi sumber daya manusia yaitu yang pertama, menghemat waktu. Yang kedua, mengurangi pengeluaran biaya. Yang ketiga, data akan tersimpan secara aman. Kelebihan sistem informasi sumber daya manusia yaitu yang pertama, mendukung fleksibilitas kerja Departemen SDM. Yang kedua, peningkatan skala operasional Departemen SDM melalui otomatis. Yang ketiga, efisiensi biaya. Kekurangan sistem informasi SDM yaitu yang pertama, terdapat kekhawatiran tentang keamanan sistem informasi karena adanya peluang penyalahgunaan sistem informasi oleh vendor. Yang kedua, sistem informasi yang akan dikembangkan tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan dikarenakan vendor tidak memahami kebutuhan sistem dalam perusahaan tersebut. Sistem informasi keuangan. Sistem informasi memberikan informasi kepada orang atau kelompok baik dalam perusahaan mengenai masalah keuangan dan menyediakan informasi mengenai arus uang bagi para pemakai ke seluruh perusahaan. Manfaat yang pertama, meningkatkan tingkat efisien dari kinerja bisnis, baik itu pada bagian keuangan dan bagian-bagian lainnya. Yang kedua, menyajikan berbagai informasi yang lebih akurat dan tepat waktu sehingga perusahaan dapat melakukan berbagai aktivitas utama. Yang ketiga, meningkatkan kualitas dan untuk mengurangi biaya produksi, produk maupun terhadap jasa yang dihasilkan. Kelebihan laporan keuangan dapat dijadikan sebagai paduan pasti dalam mengetahui informasi tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, dan perusahaan modal perusahaan di masa lalu. Kekurangan laporan keuangan tidak bisa disajikan secara rinci karena hanya dikelompokkan pada akun-akun dengan kode tertentu. Sistem informasi eksekutif salah satu jenis sistem informasi yang digunakan untuk memudahkan dan mensupport dalam pengambilan keputusan yang diperlukan oleh top eksekutif. Manfaat menyediakan kemudahan akses terhadap informasi baik dari dalam maupun dari luar yang relevan dengan tujuan organisasi. SCA menekankan pada tampilan visual dan antara muka yang ramah dan mudah digunakan oleh pengguna.
Kelebihan yang pertama, penggunaan yang mudah untuk eksekutif tingkat tinggi, pengalaman luas komputer tidak diperlukan dalam operasi. Yang kedua, menyediakan pengiriman tepat waktu dari ringkasan informasi perusahaan. Yang ketiga, informasi yang disediakan lebih mudah dipahami. Kekurangan yang pertama, tergantung sistem. Yang kedua, fungsi terbatas dengan desain. Yang ketiga, informasi yang berlebihan untuk beberapa manajer. Yang keempat, sulit mengukur manfaat. Yang kelima, biaya operasi tinggi. Sistem pendukung keputusan. Sistem informasi berbasis komputer yang dipakai untuk pendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Manfaat untuk meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan dengan memberikan alternatif keputusan yang lebih baik sehingga dapat membantu untuk menetapkan sebuah keputusan. Kelebihan yang pertama, memperluaskan kemampuan pengambilan keputusan dalam proses data atau informasi untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, menghematkan waktu yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah, terutama berbagai masalah yang sangat kompleks dan tidak terstruktur. Kekurangan yang pertama, sistem pendukung keputusan terbatas untuk memberikan alternatif dari pengetahuan yang diberikan kepadanya pada waktu perancangan program tersebut. Yang kedua, proses-proses yang dapat dilakukan oleh sistem pendukung keputusan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.